Selamat sore Bapak, Ibu, dan adik-adik umat lingkungan Tarsisius yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan berkah dalam. Kita bertemu kembali secara online pada masa Prapaskah dalam APP dengan tema Tinggal dalam Kristus, berbela rasa, dan berpengharapan. Saat ini kita masuk pertemuan yang ketiga dengan judul Kamu Harus Memberi Mereka Makan, membangun komunitas yang berbela rasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita patut bersyukur atas segala berkat Tuhan. Kita dapat berkumpul kembali dan merajut kembali hidup berkomunitas di lingkungan adalah tantangan bagi kita dengan situasi baru, dengan berbagai protokol kesehatan dan kewaspadaan terhadap situasi pandemi yang masih berlangsung. Tetap dapat memelihara hidup iman kita. Bersama-sama mengupayakan lingkungan kita ini sebagai sebuah komunitas atau paguyuban yang saling meneguhkan dan yang menyembuhkan. Marilah kita bawa seluruh pengalaman keluarga kita masing-masing di lingkungan dalam permenungan kali ini. Semoga rahmat Tuhan senantiasa membantu kita untuk menemukan rahmat penyelenggaraan ilahinya dalam kebersamaan hidup kita di tengah keluarga dan lingkungan di mana kita mengalami perjumpaan dengan Allah sesama dalam ikatan kasih. Menemukan wajah kerahiman Allah yang menyapa dan meneguhkan kita melalui orang-orang di sekitar kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang Engkau limpahkan, terutama di tengah aneka kesulitan selama menjalani masa pandemi hingga saat ini. Bantulah kami dalam rahmat-Mu untuk semakin setia dan mewujudkan kasih di tengah keluarga dan lingkungan kami tempat Engkau hadir. Memberkati dan menyelenggarakan hidup kami. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu sendiri, agar kami senantiasa tergerak oleh belas kasih Allah. Mampukan untuk saling berbagi dan meneguhkan, serta bersyukur, serta mensyukuri karya keselamatan-Mu yang senantiasa hadir melalui orang-orang di sekitar kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sore ini, saya percaya Bapak Ibu sudah membacanya Injil dari Markus 6 ayat 30 sampai 44 dan sudah merenungkannya. Dalam bacaan yang terambil dari Markus 6 ayat 30 sampai 44, Tuhan Yesus memberi
perintah kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Ayat perbandingan Matius 14 ayat 16. Suatu perintah yang bagi para murid sulit dilakukan karena keadaan saat hari sudah malam, dengan lokasi yang jauh dari orang berjualan serta persediaan yang tidak cukup. Para murid sendiri merasa bahwa dalam situasi keterbatasan akan lebih baik kalau mereka disuruh mencari makan sendiri. Namun perintah Yesus tersebut menjadi perutusan bagi para murid untuk mau meninggalkan kenyamanan mereka, menyambut kehadiran banyak orang itu sampai menjadi berkat bagi mereka. Yesus yang hatinya tergerak oleh belas kasihan menanyakan apa yang mereka punya. Hanya 5 roti dan 2 ikan, kata para rasul. Suatu kondisi keterbatasan lagi. Tapi Yesus dengan kuasanya mengubah keterbatasan itu menjadi suatu kelimpahan. Dia mengubah 5 roti dan 2 ikan itu menjadi cukup untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bahkan masih tersisa 12 bakul. Para murid mungkin lupa bahwa mereka berada bersama dengan Yesus, dan Yesus sanggup melakukan segalanya. Yesus mempunyai kuasa untuk mengubah yang terbatas menjadi berlimpah. Yesus sanggup mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Yesus sanggup mengubah yang sulit menjadi mudah. Para murid telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, sehingga seharusnya mereka mampu memberi mereka makan. Perintah Yesus kepada para murid juga menyapa kita, terutama dalam kebersamaan hidup di lingkungan, kebiasaan untuk berkumpul, berdoa bersama, dan lain-lain. Tidak dapat lagi kita lakukan seperti sebelum pandemi. Namun demikian, dalam situasi yang membatasi perjumpaan, panggilan untuk tetap menjaga semangat membangun paguyuban umat di lingkungan menantang kita semua untuk lebih kreatif dalam mewujudkan semangat gotong royong, saling membantu, saling menjaga satu sama lain. Ada banyak hal yang masih dapat kita syukuri dalam kebersamaan hidup di lingkungan. Marilah kita selalu ingat bahwa mukjizat itu nyata, meski mungkin kita tidak bisa melihat atau menyadari mukjizat itu. Yesus selalu tahu dan selalu memberi apa yang terbaik untuk kita. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik, marilah pertemuan ini kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu Kau utus menjadi penyelamat kami. Tuntunlah kami agar kami sanggup untuk membangun keluarga dan komunitas kami yang saling ngerengkuh, gemateni, dan meneguhkan satu sama lain. Semoga hatimu yang senantiasa berkobar-kobar untuk mengasihi juga mengobarkan hati kami dalam mengasihi supaya kami dapat menjadi saluran berkat-Mu, terutama di dalam komunitas lingkungan kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Matur nuwun dan berkah dalem.